Wi rempuk FBR hidup kurang ajar dihajar Jabodetabek kita rebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rempuk abang-abang, pompok, cangcingnya babe. Alhamdulillah nih, pada hari ini kita berkesempatan berbincang-bincang dengan salah seorang anak Betawi nih, yang cukup lah ya, kita kemarin itu meminta pengalaman-pengalaman mungkin dari abang berbicara di dalam keormasan FBR itu. Para pemirsa, abang kita, saudara kita ini rupanya punya pengalaman yang luar biasa, ya kan, baik itu di keorganisasian Forum Betawi Rempuk juga. Mungkin abang bisa ceritakan mengenai perjalanan hidup atau merintis karir ini sebelum di FBR itu kira-kira apa aja. Mungkin ini yang menjadi dasar kita juga untuk berbuat dari pengalaman-pengalaman abang. Mungkin sebelumnya kita bisa perkenalkan nama lengkap atau nama panggilan. Ini biasanya Betawi punya panggilan banyak nih. Saya biasa kalau dipanggil di sini yaitu Babe Jamil. Babe Jamil. Iya. Kalau orang manggil di luar juga ada yang bilang Bang Jamil, itu aja. Tapi nama lengkap saya A. Muzamil. Tapi A. itu Ahmad Muzamil. Iya, tapi warga sini biasa manggil Babe Jamil. Mungkin Babe bisa ceritain ke kita nih sebagai generasi muda, ya kan, pengalaman-pengalaman juga asam garam lah di dalam kehidupan. Ya boleh juga sih berkeluarga kalau mau diungkap. Tapi ini kan semua pelajaran buat kita nih, Babe. Iya. Ya kan? Dari keluarga terus juga masuk ke dalam kancah keormasan Forum Betawi Rempuk. Silakan, Babe. Ya, terima kasih Bang. Kesempatan hari ini, masih saya belum di FBR dulu. Biasa saya pekerja keras. Saya sebelum di FBR itu merantau ke negeri seberang, model kayak Malaysia, Singapura, Guangzhou, Cina, Thailand. Saya udah sambangin. Saya kerja, bahkan saya di situ berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Pas punya anak satu, itu. Setelah saya merintis, ya saya di luar dari Indonesia, saya bikin perusahaan kecil. Saya bikin perusahaan ya di bidang mebel. Di bidang mebel, sehari-hari saya di bidang mebel. Terus saya merintis. Mungkin zaman dulu kita ya mau pinjam di bank kayaknya susah banget Bang. Karena nggak ada yang percaya sama saya. Iya. Karena saya nggak punya anggunan. Tapi kalau yang mata-mata sipit gampang sekali karena dia punya anggunan kali ya, punya jaminan. Saya nggak punya jaminan. Kalau nggak punya juga dapat juga itu. Iya. Akhirnya saya merintis. Saya mungkin dari luar negeri, saya ngajarin orang India, ngajarin orang Bangladesh untuk kerja cetakan, furniture, finishing. Akhirnya saya pas punya anak satu keluar, terus pas anak saya kedua, saya merintis bikin mebel sendiri di Jakarta. Sampai sekarang akhirnya saya ikut pameran terus Bang. Ikut pameran, saya ikut pameran jatuh bangun. Ikut pameran. Nah, ikut pameran saya jatuh bangun, tapi alhamdulillah pada tahun 2017 saya meledak pameran saya di PLG. Jakarta PL. Saya belum di FBR tuh belum ya? Belum di FBR belum. Ya, akhirnya saya merintis, akhirnya jalan sampai sekarang. Putra daerah ini saya, karena saya nggak mau Bang, orang Betawi itu dibilangnya apa? Pemalas. Saya itu nggak mau dibilang pemalas. Saya kerja keras,
ya mungkin dari bujangan ya, bujangan saya udah keras. Bujangan saya udah keras. Saya tuh dari bujangan itu udah sangat keras, ribut terus. Tapi saya namanya minum, mabok, mencuri kagak. Tapi kalau ribut bener saya. Iya ribut terus gitu, waktu bujangan gitu. Singkat cerita saya berjalan usaha saya. Usaha saya berjalan cukup lumayan lah gitu. Akhirnya saya buat CP, mebel, furniture. Saya juga nawarin ke toko-toko, bahkan juga saya sekarang saat ini saya pameran masih pameran di Plaza Mebel Fatmawati. Itu produksinya di mana? Produksi saya di sini, ya di Jakarta. Ya. Terus setelah itu saya sempat mencalonkan RT di wilayah gitu. Saya pernah jadi RT. Waktu itu RT itu 5 tahun periodenya. Saya pas itu jadi RT, akhirnya dua kali tuh. Dua kali jalan. Langsung kepilih tuh ya? Iya, pilih. Setelah RT jalan terus saya sambil usaha. Usaha saya jalan terus usaha. Bahkan usaha saya bikin meningkat gitu. Akhirnya saya pas RT saya berorganisasi tuh. Kurang lebih berorganisasi 2016 ya. Saya masuk ke Ansor, Banser, saya masuk ke Banser. Saya itu pemuda yang ikut, walaupun seandainya saya punya anak, saya ikut terus organisasi Banser. Bahkan saya sering acara pertemuan di Asadikia pesantren. Saya sangat aktif di Banser. Setelah itu saya pas jadi RT, saya mencalonkan tuh jadi RW. Putra daerah. Iya. Dan jadi RW nih, pengen jadi RW. Itu belum masuk ke belum. Masih 2006 masih 2006 ya. Iya 2016 2006 ya. 2006. Ya. Itu saya masih itu akhirnya masuk RW. Jadi RW itu saya. Setelah jadi RW, saya satu periode jadi RW. Tiba-tiba ada persoalan anak-anak sini, anak muda sini. Persoalan biasa, mungkin anak-anak muda ini pengen nyari jati diri, bahwa gua di orang putra daerah gitu, ormas mana yang harus dipilih gitu. Iya, pada saat dasarnya saya sama FBR nggak suka. Awalnya saya nggak suka. Saya jadi RW, anak-anak nggak suka. Pada saat saya telusurin FBR ini, rupanya FBR ini anggap kayak kita para pencari Tuhan. Kalau menurut saya gitu. Kalau di FBR misinya benar-benar saya lihat sangat bagus sekali. Dia nggak terlepas dari anak yatim. Gitu. Dan FBR itu dari pertama pendiri Kiai Haji Fadl Al-Muhir itu benar-benar dia utamakan anak yatim. Saya tertariknya tergugahnya ke anak yatim. Ya gitu. Ya kalau masalah ribut kan oknum itu mah. Ya kan masalah ribut. Ya orang kalau kagak ribut nggak dilihat. Kita ribut dulu baru dilihat. Gitu. Jadi setelah itu saya pelajari tuh FBR. Ini kayaknya FBR ini benar sistemnya sistem imamah, taat kepada pimpinan dan membantu yang lemah. Terus rempuk, terus juga itu berbagi kepada anak yatim, terus juga itu di SK menyatakan harus kerjasama dengan pemerintahan TNI dan Polri. Itu kan udah jelas, sangat bagus. Akhirnya pas saya jadi RW itu saya tergugah, saya masuk DPR. Di organisasi Ansor pas saya masuk FBR, saya meninggalkan. Saya tinggalkan pelan-pelan gitu. Karena kan dulu Ansor selama waktu kepemimpinan Gus Dur itu di Jakarta itu sangat aktif ya. Tapi pas udah nggak Gus Dur nggak aktif, udah nggak kurang-kurang nih. Akhirnya saya lari ke organisasi kedaerahan. Itu daerahan langsung masuk FBR. Pada saat itu saya jadi RW. Jadi RW itu saya masuk FBR. Setelah saya 2 tahun ya jadi di FBR, saya dicalonkan oleh Kiai Haji Fadl Al-Muhir untuk menjadi Promobil.
Langsung. Iya, saya itu dua tahun itu jadi RW, jadi FBR. Waduh, saya bilang saya nggak berani. Karena apa? Di situ pada saat di situ dulu yang membimbing saya adalah Bang Haji Ipung. Itu Bang Haji Ipung ketua Sigobang di Kapuk. Saya nggak tahu, saya ngikut beliau. Waktu pada saat saya di FBR saya ngikut beliau. Saya dibimbing sama beliau. Saya ngikut dia. Dia kan karena satu-satunya di Jakarta Barat organisasi FBR yang aktif gardu adalah Kapuk. Iya. Gitu. Yang dipimpin oleh Bang Haji Ipung sampai saat ini sekarang dipimpin oleh Bang Haji Ipung. Nah, jalan waktu akhirnya saya diusung jadi korwil, saya belum nerima. Karena waktu pada saat itu korwilnya ada namanya Bang Jaya. Jakarta Barat. Iya, Jakarta Barat. Nah, itu gardu kurang lebih baru 5 gardu. 5 gardu. Nah, saya diusung untuk menjadi ketua korwil Jakarta Barat, saya tidak menerima dulu, Bang. Karena saya takutnya apa? Nggak mau ngejolimin orang. Karena besar ya. Iya, karena ketuanya itu ada gitu. Akhirnya berhubung alasan saya diusung jadi ketua korwil, Bang Jaya itu masih sakit-sakitan waktu itu. Nah, akhirnya tetap aja saya belum menerima karena saya bebannya jadi seorang korwil itu berat sekali di Jakarta Barat. Walaupun saat ini kemarin itu baru 5 gardu ya. Nah, akhirnya saya minta waktu. Akhirnya saya datang ke rumah korwil yang lama, Bang Jaya. Bang Jaya bikin surat pernyataan bahwa dia melimpahkan dan mendukung saudara saya untuk jadi korwil. Bikin pernyataan. Baru pada saat itu saya terima. Karena saya takut gitu. Karena di FBR itu adalah institusi imamah. Tidak boleh saling menjatuhkan. Dia imamah, para pimpinan. Walaupun bagaimana, Bang Jaya itu adalah korwil saya. Gitu. Akhirnya Bang Jaya bikin surat pernyataan. Kalau lu nggak percaya, udah sekarang gue bikin surat pernyataan. Bahwa gue nggak dukung lu. Gitu. Akhirnya dibawa ke pimpinan pusat. Akhirnya setelah itu disetujuin oleh pusat. Akhirnya pas pelantikan tanggal 29, bukan tanggal lupa ya. Tahun 2009. Pas saya dilantik jadi korwil 2009. Gitu. Tapi 2007-nya saya udah korwil. Jadi pas pelantikannya 2000. Jadi pelantikan. Iya, 2009. Iya, 2007-nya saya SK-nya di situ keluar. Sekalian SK-nya. Nah, terus berjalan terus bahwa FBR ini dulu, hampir tiap malam memang ya. Yang sekarang yang baru-baru mah ya bersyukur aja deh. Dulu FBR tiap malam ribut mulu, sama siapa punya ribut mulu dah. Saya kalau bukan kurang kuat, keluarga saya itu malam jam 2, jam 3 bangun itu pasti anak-anak pada ribut. 24 jam udah siap. 20 menit ribut terus. Pokoknya seminggu bisa 3 kali, bisa 4 kali ribut. Nah, tapi kita jalanin pengalaman itu. Pengalaman itu kita jalanin terus. Pas saya jadi korwil juga, seminggu jadi korwil langsung ribut juga. Jadi itu. Jadi yang sekarang saya anggap jangankan kita nggak usah sekarang ini baru-baru nggak usah marah-marah kan, nggak usah galak-galak dah. Sekarang apa? Sekarang udah FBR, nggak usah lu marah, lu udah takut, ngapain? Lu harus marah gitu. Jadi udah ribut, udah. Tapi ributnya FBR itu bukan berarti ribut yang pepes kosong. FBR itu ribut untuk mempertahankan harkat martabat seorang anak Betawi. Itu yang perlu dia memperjuangkan. Ribut itu bukan ribut yang gak karuan ya. Ribut itu dia membela harkat martabat seorang putra putri Betawi. Itu. Jadi semboyan FBR ya lu kurang ajar. Kalau udah kurang ajar terpaksa gue hajar. Jadi ya pemahaman ributnya ini mungkin warga Betawi harus tahu juga nih. Iya. Sebenarnya bukan ribut karena emosi gitu, ada yang menjadi penyebab ya. Ada. Karena pada saat ini kita kan dihajar itu bukan berarti kita pukulin, kita hajar, paling tidak kita hajar adatnya dia dulu. Adabnya dulu. Sifat ya. Ribut itu karena apa? Bila mana
anak MBR itu nggak minta apa-apa, minta jabatan atau minta presiden, minta negeri kita dipecah bagi dua. Enggak, anak MBR mah, anak Betawi mah. Kenapa? Dia mau perut. Kalau perutnya dia udah diusik-usik, karena perut itu adalah buat anak dan istrinya. Kalau perutnya udah diganggu, ya itu namanya udah musik. Dapurnya deh. Ya dapurnya, itu Bang. Jadi anak MBR dulu tuh ribut, juga pernah ribut yang masalah hal kecil, yang cewek agak nggak pernah dibawa-bawa. Biar kalau masalah cewek udah satu-satu aja lawannya. Jadi nggak dicampur adukan dengan organisasi. Kalau masalah pribadi, dulu itu ributnya mengangkat harkat martabat seorang Betawi. Jadi banyak sekali dulu ya, maaf ya, orang mana-mana tidak bisa menghargai putra-putri Betawi yang tuan rumah gitu. Tapi sekarang alhamdulillah SDM yang di Jakarta Barat ini anak-anak sampai sekarang yang apa dia ijazahnya SH, kan SH-nya nggak sebelum itu tuh nyampe pengacara kan. SH kita dengan penyuluhan hukum bisa membantu, kalau udah ngerti hukum dia bisa membantu anggota-anggotanya gitu. Lanjut, saya diangkat jadi korwil oleh Kiai almarhum Kiai Haji Fadli Al-Muhir itu 5 gardu Bang. Iya, 5 gardu. Ya, sekarang udah hampir 42 gardu. Gitu. Dalam jangka waktu 2000 berapa? 2009 ya? Iya. Nah, jadi ininya 2007, lantik 2009, 2006 itu baru mulai itu. Pemirsa FBR TV, ini nggak salah ya kita ketemu sama Babe ya. Ini luar biasa nih pengalaman Babe ini kan. Memang kayaknya sih cocok gitu ya. Pas dia ditunjuk sebagai korwil ya, yang punya tanggung jawab besar. Tadi udah diceritakan mengenai keemberan, kerempukan ya. Jadi memang ada yang latar belakang itu yang harus dibela gitu ya. Jadi ada istilah di keemberan kita, salah aja itu dibela, apalagi bener. Iya. Gitu, karena mungkin melihat motivasi sebenarnya dia bergerak itu karena untuk membela harkat. Iya. Gitu Bang Haji. Jadi gini, salahnya dibela. Jadi gini, salahnya itu kita benerin. Bukan berarti kita membenarkan dia. Jadi kita benerin, kita selesaikan bahwa kita salah, harus kecilkan ego. Iya. Gitu. Sekarang Kiai sekarang kan milad ke-21 ya. Iya, kita agungkan Tuhan, kerdilkan ego, karena itu penting sekali. Karena kan banyak ego-ego tinggi itu bisa jadi menyebabkan apa semua teman sama saudara jadi pecah gitu. Tapi dengan kiai yang sekarang kita banyak bersyukur. Ya. Karena kiai sekarang ini memperdepankan adalah SDM. Bagaimana anak-anak itu bisa bekerja? Bagaimana anak-anak MBR itu bisa makan? Bukan hanya ribut, bukan hanya sebatas fisik yang kita andalkan. Kiai sekarang ini kita harus andalkan adalah otak. Supaya bagaimana anak-anak itu bisa bekerja. Nah, dan anggota MBR yang bagiannya security kita masukkan ke security. Kalau bagiannya dia bidang di kantor manajemen, kita masukkan ke kantor manajemen. Gitu. Kalau seandainya dia mau caleg, mau pengen anggota DPR, dimasukin anggota DPR. Gitu. Di situ sekarang kiai ini sekarang memperdepankan bukan fisik yang didepankan. Fisik kiai ini sekarang ini adalah apa? Otak yang memperdepankan. Bagaimana caranya otak kita bisa mengalahkan fisik? Nah, itu kan perlu juga pembinaan ke SDM juga. Iya. Kan? Nah, selama ini kan pembinaannya gimana nih? Kenceng nggak nih? Jadi pembinaan ini sekarang sangat-sangat kenceng ya. Iya. Kalau menurut saya dulu dibanding pokoknya dulu Pak mungkin hampir malam ya, biar ribut mulu ya, gitu. Jadi mungkin hukumnya kurang ngerti, SDM-nya kurang ngerti. Sekarang ini saya udah jauh. Jadi masalah membangun SDM benar-benar sekarang SDM telah jalan dengan baik, apalagi di Jakarta Barat. Alhamdulillah, yang namanya ribut-ribut, yang namanya pepesan kosong gak ada. Tapi kalau misalnya ribut itu untuk mengangkat harkat martabat seorang Betawi,
itu ya apa lo buat gitu. Jadi Kiai sekarang ini benar-benar sangat bersyukur lah anggota-anggota yang baru. Jadi kalau yang dulu-dulu kan sebelum tenar kan ribut mulu gitu. Dengarnya kesannya ribut mulu. Sebenarnya ribut itu EBR bukan ribut pepesan kosong. Dikit-dikit ribut enggak. Jadi EBR itu yang saya katakan, EBR itu ribut itu membela harkat martabat gitu. Jadi kita sangat bersyukur Bang. Untuk itu yang pemuda yang sekarang milenial ya apalagi sekarang masih pandemi ya kita harus ya. Nah itu gimana imbauan Babe terhadap khususnya ya di saudara kita di FBR, umumnya juga buat warga Betawi ya Be, itu kita kan masih belum lepas dari era pandemi corona ini kan, COVID-19. Mungkin Babe bisa mengajak atau menghimbau dalam situasi seperti ini gimana yang harus kita lakukan. Iya, terima kasih Bang. Untuk anggota milenial FBR yang baru-baru sekarang ini, apalagi seluruhnya untuk di Jakarta Barat, saya untuk itu menghimbau agar bisa menjaga prokes. Prokes tetap jaga, karena apa? Jangan kelena. Kenapa? COVID yang pertama itu kita kelena, lari kedua. Nah, itu langsung sangatnya kita terlena itu. Jadi COVID kedua akhirnya apa? Lebih ganas daripada COVID yang pertama. Ya makanya sekarang ini kita ikutin aturan pemerintah bahwa kita jaga prokes tetap dan divaksin Bang. Iya. Anak-anak EBR yang milenial yang masih takut divaksin, udah lu buang rasa takut lu. Banyak banget rasa takut, karena wah ntar pemerintah, nggak ada Bang pemerintah yang menjerumuskan rakyatnya Bang, gitu, nggak ada. Jadi jangan takut pemerintah ini divaksin, setelah divaksin dia sakit, dia mati katanya, nanti ada timbul penyakit hal yang lain. Nggak mungkin Bang, pemerintah kita ini nggak mungkin menjerumuskan rakyatnya. Jadi pemikiran rakyat yang kayak begitu tinggalkanlah gitu. Saya harap untuk anggota EBR milenial, yuk yang belum divaksin supaya divaksin gitu, supaya kita bantu pemerintah kita sampai TNI dan Polri ya untuk supaya divaksin semua gitu. Tapi di sini di Jakarta Barat alhamdulillah bahwa kemarin dengan vaksin Merdeka kita EBR udah ikut andil untuk vaksin gebiar vaksin. Jadi Bang. Ya, itu ada lagi nih Babe. Kita kan nih warga Betawi gitu ya. Ini kan mau nggak mau dengan posisi kota kita sebagai ibu kota, ya kan? Itu menempatkan saudara-saudara kita dari berbagai macam provinsi itu masuk ke Jakarta sebagai ibu kota. Dan ini kan kita harus terima sebagai. Nah, di dalam situasi seperti itu, ini persaingan antara warga lokal dengan pendatang ini kelihatannya menjadi kuat gitu kan. Dimana, nah ini dia nih mitos orang Betawi nih kan yang harus dirubah nih kan. Benar. Kadang-kadang kita menyalahkan orang lain gitu, tapi kita introspeksi. Mereka udah siap dengan persaingan masuk ke Jakarta. Nah, ini yang bisa menimbulkan gesekan-gesekan juga. Tapi gini Bang ya, insya Allah di EBR tidak ada, karena di EBR macam-macam suku. Ada Jawa, ada Sunda, ada Cina, ada Batak. Di EBR macam-macam suku. EBR nggak bisa jadi domba dengan suku manapun. Bila mana dia datang dari Jawa, dari Batak, dari manapun yang ada di Indonesia, di Jakarta, dia masuk EBR, apalagi itu adalah saudara kita Bang, yang harus kita bela. Dan juga kalau seandainya di Jakarta ini semua umat, semua etnis ada di Jakarta yang harus kita lindungin. Kita adalah tuan rumah di kampung sendiri, bukan tamu. Kita harus melindungi tamu gitu. Siapapun yang datang ke daerah manapun ke Jakarta, itu kita harus jaga kampung, kita harus lindungi Bang. Tapi yang namanya tamu juga kan harus istilahnya kan di Jakarta ini ada penduduk tuan rumah. Yang namanya tamu juga tentunya kita minta. Iya, benar Bang. Jadi untuk itu
anak Betawi jangan kalah siap. Yuk kita bangun SDM kita. Dan kita selalu jangan lupa bahwa slogan kita adalah harus dari Jawa dan juragan di kampung sendiri. Gitu. Karena kita adalah orang Betawi, kita adalah tuan rumah, kita harus rebut itu semua yang namanya kerjaan kita rebut. Bukan berarti karena rebut kita dengan cara paksa, rebut dengan cara otak kita bagaimana. Itu kita harus berani bersaing dengan sehat kepada warga manapun yang datang ke Jakarta. Tapi ini masalah juga nih Mbak Beni. Kita dalam persaingan ini masalah pendidikan gitu kan. Kadang-kadang mereka udah siap di pendidikannya. Kita masih santai-santai aja. Kadang-kadang juga ya mohon maaf nih Mbak Beni. Kadang-kadang malah lebih bagus masalah pendidikan nomor 2 nih kan, ini kan ente kerja aja deh. Nah itulah PR kita Bang. Itu PR kita kalau masalah hal itu kita jangan sekali-sekali. Itulah PR kita orang Betawi. Bagaimana caranya kita mensekolahkan anak kita supaya lebih pintar Pak? Kita rebut di situ. Itu dulu kan sekolah orang Betawi itu udah SD, udah apalagi dengan perempuan. Udahlah lu kalau sekolah tinggi-tinggi percuma lu adanya di dapur juga. Kadang orang Betawi begitu. Terus kalau lelakinya, lu ngapain? Lu nggak kemana-mana? Lu banda bapak lu banyak? Nggak begitu di situ. Akhirnya sekarang udah nyata, banda bapaknya banyak yang dijuali. Iya, yang masuk itu pendatang nih kan. Pendatang. Makanya kita jangan cemburu sosial, jangan iri dengan itu. Yuk kita boleh iri tapi bersaing dengan sehat. Jangan kita harus lebih dari dia. Itu. Makanya saya adalah putra daerah Betawi, saya nggak mau kalah saing karena saya bisnis, usaha, terus ngasih lapangan kerja untuk anak-anak di sini di Jakarta Barat. Kebetulan ada Juragan Muda. Juragan Muda ini udah membawai anak-anak yang mau pengen usaha, gitu. Nah, terus sama tim sus, tim Jawara, Sri Kandi. Kita macam-macam Bang untuk membawa itu. Jadi bagaimana caranya kita merebut Jakarta ini, kita harus jadi jawara dan juragan dengan siap kita ya untuk bidang-bidang ini. Iya. Pemirsa mungkin ini yang terakhir ya. Kita mau tahu nih dari selama kepemimpinan Korwil Baben ini mensinergi kita terhadap 3 pilar ini. Sejauh mana nih kerjasama kita nih terhadap 3 pilar ini? Itu mungkin sebagai penutup juga dari perbincangan. Iya, terima kasih Bang. Alhamdulillah Korwil FBR Jakarta Barat ini selalu kerjasama dengan pemerintah dan TNI dan Polri. Pertama adalah menjaga ketertiban umum, menjaga Kamtipmas di wilayah masing-masing. Program kita adalah jaga kampung. Iya. 2, kita untuk sosial ya. Sosial itu di mana ada di Jakarta Barat ini yang kena musibah, contoh kebakaran, kita cepat tanggap untuk bantu mereka. Contoh kemarin di RW 3 sini Kelurahan Kamal itu sampai pemerintah kesusahan untuk mengganti rumahnya. Akhirnya FBR yang masuk bedah rumah untuk sosial ya Bang ya. Berapa rumah yang kita udah bedah, yang rumah yang gak layak huni, yang kena kebakaran juga. Terus sosial lagi, mengembalikan hak anak yatim. Kita setiap gardu semua mengembalikan hak anak yatim setiap tahun 2 kali. Lalu di Jakarta di Korwil kita alhamdulillah 1 tahun 2 kali. Kemarin kita mengadakan 2.000 anak yatim ya santunan. Dan kita sini juga membantu orang-orang Betawi yang perlu bantuan hukum. Kantor saya kebetulan ada di Palem. Ya, orang-orang Betawi perlu bantuan hukum. Pada FBR kita ada kantor, gitu. Untuk anak-anak anggota FBR bila mana pernah berbantuan hukum, kita akan bantu sampai selesai sekuat mungkin, gitu. Tanpa biaya loh Bang, gitu. Jadi kita terus untuk pemerintahan kita selalu menjaga di kelurahan itu setiap momen-momen acara-acara kelurahan kita selalu bantu terus Bang. Apalagi masalah vaksinasi kita selalu bantu terus. Dan untuk ketertiban umum juga di kepolisian ya kita
Jakarta model kayak geng motor, kayak tawuran, itu FBR sangat-sangat boleh dilihat karena Jakarta Barat ini udah bersinergi dengan 3 pilar. Kita selalu bantu gitu. Jadi insya Allah akan ke depan akan lebih baik lagi, Bang. Ya, siap. Kelihatannya pemirsa kalau kita mau bicara terus nih, ini semakin menarik lagi nih, karena keterbatasan waktu gitu ya. Tapi mudah-mudahan aja ya pemirsa FBR TV, apa yang udah kita bincang-bincangin sama Babe Muzamil ini, insya Allah bermanfaat untuk diri kita sendiri mungkin yang Amin. juga insya Allah buat khususnya keluarga kita di Luar Betawi Rempuk, umumnya juga buat keluarga Betawi di Jakarta. Terima kasih Babe. Oke, sama-sama.